Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat melanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah masuk di 2 pekan terakhir di bulan November ini ya. Jadi mungkin minggu ini saya tambahkan satu materi lagi. Lanjutnya nanti di minggu depan saya stop materinya. Jadi kita akan bicara soal bab 6, yang bab 7-nya akan Bapak sampaikan nanti saja setelah kita uji semester ya, ujian akhir semester. Jadi mari sama-sama kita melanjutkan ke materi di bab 6. Oke. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita seperti biasa marilah kita berdoa dan meminta penyertaan pencipta kita menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Selesai. Ya anak-anak, dari 7 materi yang mau disampaikan di tahun ini, materi berikutnya sebenarnya adalah bentuk kritik sastra ya, kritik dan esai sastra. Ini bisa dilihat-lihat nanti di buku juga ada, tapi Bapak hanya akan menyampaikan sekilas karena ini sebenarnya berkaitan juga dengan materi bab 1 kita tentang novel ya, novel sejarah ya, berkaitan juga dengan buku teks sastra dan buku non sastra yang nanti ada di bab 7. Yang pasti ini adalah salah satu materi yang sebenarnya kalau waktu kita 4 jam pelajaran seminggu bisa kakak kejar dalam satu semester semuanya. Tapi sekarang kalau saya melanjutkan tentang opini, sedikit sekali materi yang harus diselesaikan terkejar, tapi untuk melanjutkan untuk menghabiskannya mungkin juga tidak bisa semudah itu ya. Jadi Bapak melanjutkan satu bab aja untuk semester ini, yaitu kritik dan esai sastra. Kita akan tahu apa itu jenis dan ciri kritik serta esai sastra ya. Lalu perbandingan dengan kritik dengan esai, menyusun kritik dan esai, analisis, sistematika, penyusunan kritik esai dan memperhatikan, nanti kita membuat lah ya terakhirnya ya. Lanjut aja. Jadi apa itu penjelasan dari kritik sastra atau esai atau kritik ya. Jadi kita akan bicara soal pengertian kritik, lalu jenis kritik sastra dan ciri kritik ya. Jadi kritik sastra merupakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif. Jadi bukan cuman karya sastra, sebenarnya semua hal juga, semua karya pasti ada pertimbangan baik dan buruknya. Misalnya pasti kamu bisa menyebutkan kenapa Avengers itu lebih bagus dari mungkin film apa ya, superhero Indonesia misalnya Valentine ya. Saya pernah nonton film superhero Indonesia, judulnya Valentine ya. Kita bisa ngomongin tentang kompleksitas cerita, tentang visual effect, tentang apa namanya, nah itu kita bisa ngomongin tentang itu karena kita memikirkan hal-hal yang bisa jadi pembanding, dan yang buat jadi pembanding harus dilakukan melalui pertimbangan ya, pertimbangan, dan kita bisa membandingkan yang ini baiknya di mana, yang ini buruk, yang ini buruknya di mana, yang ini baiknya di mana, dan sebagainya. Nah kalau karya itu kita perbandingkan, maka kita pasti ketemu antara siapa yang bagus dan siapa yang kurang bagus. Dan apa namanya, sebuah karya juga bisa dibuat uraian atau esai ya, karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Ini uraian tentang sebuah karya berdasarkan pengarangnya ya, berdasarkan yang kita lihat dari pengarangnya atas karya tersebut ya. Gunanya buat apa kritik dan sastra, kritik dan esai ini adalah ya pastinya buat pertimbangan bagi si, buat orangnya, buat orangnya sendiri ya, buat yang membuat ini adalah pertimbangan atau bahan pemikiran supaya nanti kalau dia buat karya lagi harus bagaimana biar lebih baik lagi. Buat penikmatnya ya supaya lebih bagus ke depannya, harapannya apa gitu ya.
hal-hal apa yang bisa apa namanya mungkin orang-orang nggak ngerti, tapi kan kalau diulas kita yang menikmati, oh maksudnya waktu kemarin tuh yang di karya itu begini karena ada yang ngulas ya dan sebagainya. Jadi kritik atau uraian tentang sebuah karya itu penting ya, penting di samping juga memperkenalkan karya itu lebih lanjut ya. Karena misalnya sebuah film atau sebuah cerita, sebuah novel keluar, terus kalau nggak ada yang ngebahas, nggak ada yang membuat kritiknya, nggak ada yang membuat apa namanya uraiannya, akhirnya hilang begitu aja dan akhirnya ya nggak berhasil ya, nggak terlalu banyak yang menikmati. Nah inilah yang mau dibicarakan di bab ini ya. Jadi kritik sastra bentuk jenis kritik itu ada kritik sastra intrinsik ya. Dia melihat unsur intrinsiknya. Ada yang melihat ekstrinsiknya, ada kritik deduktif, ada kritik induktif, impresionistis, penghakiman dan teknis. Ini macam-macam jenisnya ya. Untuk esai, ada jenisnya esai deskriptif aja, hanya menggambarkan. Ada esai tajuk, ya, seperti yang waktu itu kita bicarakan ya. Cukilan atau cukilan watak tokohnya, esai pribadi, esai reflektif, dan esai kritik. Ya, ini macam-macamnya. Lalu ada ciri-ciri dari uh, maaf kelewat ya. Tadi oh ya, ini. Ciri-ciri dari kritik sastra. Memberi tanggapan terhadap hasil karya sastra, memberi pertimbangan baik dan buruk sebuah karya sastra, menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif dalam memaparkan kesan pribadi, ya kesan pribadi dari pembaca melalui si kritikus itu penting ya supaya kalau kita sebagai pembaca kritiknya kira-kira kita punya pembanding pertama sesama para pembaca sama-sama ngerti nggak tentang ceritanya ya. Apa kita salah tanggap dari apa yang kita tonton gitu ya, apa kita baca ya. Jadi kesan pribadi itu juga perlu disampaikan, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan, lalu tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisnya ya. Kalau esai bentuknya prosa, prosa itu yang ditulis pakai paragraf ya, lalu singkat, memiliki gaya pembeda, selalu tidak utuh, tidak keseluruhan dibicarakan, lalu memiliki keutuhan penulis, dan memiliki cerita pribadi atau bersifat personal ya. Subjektif sih tulisannya ya. Lalu perbandingan kritik dan esai sastra yaitu mengidentifikasi unsur pendukung kritik dan esai, dan nanti kita akan membandingkan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulisnya. Untuk unsur pendukung kritik, kita perlu yang namanya karyanya kita baca dulu ya, dan kita bikin sinopsisnya, apa namanya ringkasannya, lalu kita pikirkan hal-hal yang menjadi bahan pemikiran kita secara logis, masuk akal, dan kita juga harus belajar teori-teori yang mendukung apa yang mau kita kritik ya. Jadi kita sebenarnya perlu banyak belajar sastra dulu sih, perlu banyak bacaan juga untuk bisa mengkritik. Dengan tidak punya referensi, ya kritik kita ya kosong ya. Perbandingan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan yang pasti ya. Kalau yang kritik, kalau yang esai berdasarkan sudut pandang penulis ya. Nantinya kita diminta menyusun kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Inilah yang dibicarakan di dalam buku kita ya tentang kritik sastra ya. Jadi kita harus memikirkan tentang kritik dan ulasan dari karya tersebut. Lalu bagaimana menyusun pernyataan kritik terhadap sastra? Pertama kita deskripsikan dulu apa yang kita temui, bagaimana ya. Lalu pemahaman kita atas yang cerita itu bagaimana, lalu kesimpulan-kesimpulan yang kita ambil itu apa, itu masuk di analisis dan evaluasi, yaitu kita jabarkan semuanya, kita berikan penilaian kita ya. Itulah yang ada di dalam kritik sastra. Kalau menulis esai sastra, kita cuma bikin menentukan judul, lalu bagian mana yang mau kita tulis, tujuannya apa, lalu kita mau bikin jenis yang bagaimana,
Lalu kita buatlah kerangka paragrafnya, bagian pembuka, isi, dan penutup. Lalu bagaimana analisis sistematika dan kebahasan kritik dan esai? Kritik sastra membandingkan sistematika, kita akan membandingkan sistematikanya ya, lalu menganalisis kebahasaan. Sistematikanya buat kritik itu biasanya menggunakan argumen, lalu ada pendapat kita dan penegasan ulang. Kalau yang esai dinyatakan dengan pendahuluan, isi, dan simpulan. Ini adalah strukturnya, struktur kritik dan struktur esai. Bagaimana bentuk kebahasannya? Sama-sama menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif, yaitu yang mengajak ya. Lalu menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bernilai bersifat menilai atau mengomentari atau menilai dari karya yang kita kritik dan kita jabarkan. Lalu menggunakan istilah teknis ya, pasti ada istilah-istilah teknis tergantung dari tema yang diceritakan dalam karya tersebut. Lalu menggunakan kata kerja mental karena bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan pendapat ya. Inilah yang yang disampaikan tentang materi di bab 6 ya, yang bicara soal kritik sastra. Nah, bentuk soalnya biasanya sih adalah penggalan resensi ya. Jadi kalau kita resensi juga itu masuk ke jenis salah satu bentuk kritik sastra ya. Jadi resensi akan diulas lagi bersama dengan ketika kita mengulas bab ini, dan pertanyaan-pertanyaannya pasti nanti di dalam soal-soal ujian biasanya apa penilaian kita, apa baik buruknya sebuah karya, hal apa yang menarik dari karya tersebut, apa isi dari karya tersebut, dan sebagainya ya. Nah, nanti tentang contoh-contoh soal kritik sastra ini akan muncul di dalam soal-soal soal-soal akhir semester ya. Sekarang udah tanggal 16 November, minggu depan tanggal 23 ya. Habis itu minggu depannya lagi tanggal 1 Desember. Nah, berarti kita ketemu tinggal minggu ini sama minggu depan, terus minggu depannya lagi udah persiapan ujian. Nggak tahu itu masih melanjutkan pembelajaran tanggal 1 apa kita udah ujiannya ya. Bapak belum melihat kalender pasti sekolah kita. Yang pasti tugasmu hari ini adalah membuat catatan tentang apa itu kritik dan esai sastra seperti yang tadi Bapak sampaikan, buat mind mappingmu sendiri dan masukkan lagi itu jadi sebuah catatanmu, kirimkan ke grup WhatsApp. Terus habis itu jangan lupa absen tentang pembelajaran hari ini di kolom komentar. Kemudian lihat-lihat di bukumu tentang contoh-contoh kritik atau esai sastra ya. Nah, untuk yang ini Bapak agak ngebut nih ya untuk materi ini. Nanti kalian kerjain ini, Bapak nggak minta kalian mengkritik sastra dulu karena Bapak masih nanti tugas kalian yang tak terstruktur ya, yang membuat novel ya. Jadi yang ini Bapak sampaikan bahannya, nanti minggu depan kita lihat bersama bukunya, tapi nanti pas ujiannya soal-soal tentang kritik sastra akan muncul bersama dengan soal yang editorial, tajuk, ya, lalu surat lamaran pekerjaan, novel sejarah, ya, itu akan kita bicarakan bareng-bareng ya. Jadi selamat belajar, Bapak sudah sampaikan. Biasanya Bapak menghabiskan semua materi di 1 tahun di semester 1, nanti semester 2-nya latihan-latihan soal. Tapi kalau kita karena pandemi ini cuman ketemunya seminggu sekali, jadinya agak keteter ya, tapi nggak apa-apa ya, materinya masih waktu kita masih banyak. Mungkin nanti kalau udah habis pergantian tahun ya kita berdoa bersama semoga udah bisa sekolah lagi ya. Nanti kita masih ada 1 bab lagi yang bisa kita bahas, lalu lanjutkan dengan latihan-latihan soal sampai nanti kamu ujian-ujian kelulusan ya. Itu aja ya yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Lakukan pembelajaran ini dengan sesungguhnya, dengan apa yang Bapak minta. Hanya minta mapping dulu ya untuk minggu ini. Silahkan dikerjakan dengan baik. Novelnya dilanjutkan dan terus belajar
Semangat berdoa agar pandemi ini segera selesai. Moga-moga obatnya bisa segera ditemukan, vaksinnya bisa dipastikan siap untuk kita semuanya bisa terhindar dari penyakit ini ya. Sekian Bapak sampaikan, selamat siang ya, terima kasih.